Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, sugeng pepanggihan malih dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana bahayanya wadal dan apa itu wadal atau apa itu tumbal. Ya, monggo. Sedulurku sekalian, tentunya panjenengan sudah mendengar berbagai kisah atau cerita tentang adanya persekutuan antara manusia dan makhluk yang tidak nampak atau bangsa lelembut. Ini tidak usah diceritakan tentang terlalu banyak, sebab banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang keberadaan bangsa lelembut dan juga manusia yang saling kerjasama. Bahkan kalau panjenengan mendengar adanya kisah kerajaan Demak, yang mana pada waktu itu ada satu kisah, yakni Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, nantinya pendiri kerajaan Pajang. Ketika datang ke kerajaan Demak, diceritakan Joko Tingkir diikuti oleh para bajul dari Kedung Srengenge. Yang kedua, panjenengan juga tentu mendengar kisah atau cerita tentang keberadaan Panembahan Senopati atau Danang Sutowijoyo, pendiri kerajaan Mataram Islam. Diceritakan bahwa Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati pada waktu itu, untuk berdirinya kerajaan Mataram, dia harus terteki pada sebuah batu gilang yang nantinya beliau bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, dan akhirnya Kanjeng Ratu Kidul membantu pendirian kerajaan Mataram Islam. Karena tidak mungkin di Jawa adanya srengenge kembar loro, kan demikian. Karena pada waktu itu masih ada kerajaan Pajang. Akhirnya tumbangnya kerajaan Pajang, berdirilah kerajaan Mataram. Selain Panembahan Senopati dibantu oleh Kanjeng Ratu Kidul, beliau juga dibantu oleh Ki Sapu Jagat dari Gunung Merapi. Saudaraku sekalian, tidak hanya di situ kisah-kisah tentang kerjasama antara manusia dengan bangsa lembut. Kalau ada orang kaya karena berdagang, maka banyak yang bercerita bahwa dia mencari pesugihan. Pesugihan di sini adalah kerjasama antara makhluk halus dan manusia untuk mencapai kekayaannya. Selain itu muncullah isu-isu adanya tuyul yang mencuri uang atau setan gundul, dan banyak kisah lainnya tentang keberadaan kerjasama antara manusia dan makhluk
makhluk yang tidak nampak ini. Dulurku yang berbahagia, tentang isu pesugihan yang ada, memang banyak sekali cerita-cerita ya dari orang-orang terdahulu. Ada yang papan pangiwan atau papan tempat kiri, artinya pangiwan itu tempat yang kiri itu adalah tempat yang tidak kanan ya, karena kiri itu tidak kanan. Jadi kiri itu artinya adalah tempat-tempat untuk pemujaan, meminta pesugihan, meminta derajat yang itu tidak kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kepada pangiwan atau makhluk yang kiri. Makhluk yang kiri ini kalau digambarkan kanan itu manusia dan atau kanan itu malaikat, kiri itu adalah bangsa setan, bangsa siluman. Ini kisah ini banyak sekali. Adanya apa sing ula dawa jenenge Niblorong. Itu namanya adalah Blorong itu digambarkan makhluknya adalah ular. Yang badannya itu sebagian ular, badannya sebagian manusia. Nah, lak blorong itu katanya sisiknya ulo itu ngetokne mas. Ono metu mase. Nah, itu digambarkan sebagai wanita cantik tapi berbadan ular. Nah, ini juga dibantah oleh beberapa orang yang berpikir secara ilmiah ketika kejadian Kanjeng Ratu Kidul membantu Pandeman Senopati. Ini ada satu kisah lagi yang menarik. Bantahan itu adalah supaya orang Jawa ini tidak diserang oleh Portugis. Karena dengan isunya muncul isu Kanjeng Ratu Kidul menikah dengan Panembahan Senopati, Portugis ini tidak berani menyerang Mataram pada waktu itu demikian. Jika gagal serangan kepada Portugis, serangan Portugis kepada Mataram pada waktu itu. Karena apa? Isunya Mataram dibantu Kanjeng Ratu Kidul. Nah, bagaimana sebetulnya? Apa memang ada ya pesugihan gitu? Nonton saya itu nomboten, Mbah. Salah setunggaling tiyang. Nggih. Patut pesugihan niku. Tumbasane wonten. Oh, wonten tumbasane. Tapi wonten saestu nggih, Mesir. Ada isu napa pripun jenengan nate mireng yang pados pesugihan niku, Mbah? Pesugihan niku sejatipun enak ning dunya iki. Nggih. Nek akhirat ora kepiye. Nggih. Artine niku sakjane nggih wonten nggih, Mbah. Dadi wonten misale apa bangsa lelembut niku ngewangi manungsa niku nggih wonten critane nggih. Wonten. Lah niku tumbasanipun biasanya napa, Mbah niku, Mbah? Tumbasanipun nyawa. Wah, tumbasanipun nyawa. Nyawa nek pados pesugihan niku pados nyawa sak wargane sing kagungan hajat. Oh, sing badan hajat nek pesugihan niku. Jadi ada berbagai kisah yang menarik. Ada yang namanya Kedung Pring di Ponorogo. Itu ada kisah cerita bahwa saya itu tempat pesugihan juga. Beli Bongkor di Suko, Gunung Tukul, itu juga tempat pangiwan atau papan pencari pesugihan katanya. Di Kedung Pring sering terjadi suara yang tidak nampak juga, yakni suara orang-orang reokan. Ada suara orang-orang jaranan, ada suara orang-orang kayak nabuh musik dan gamelan dan sebagainya di sana itu. Nah, kalau orang yang sebelah barat Kedung Pring rasanya itu dari jauh dari timur, tapi orang timur Kedung Pring rasanya dari barat. Demikian perasaan dari pendengaran mereka. Demikian kalau di Slentuk atau di ngendi nggih jenenge Belik Gowok itu ada namanya Buk Tutup, Buk Buntet. Di Buk Buntet itu juga sering terjadi suara-suara gaib. Kalau pas hari Lebaran posoan itu ya mulane mercon, duar, mulane pendemuan, lem, ya kayak gitu. Dan itu terjadi dan orang-orang yang berada di selatan dari Buk Buntet dikiranya dari utara atau grup Gunung Tukul. Lawang Gunung Tukul dikira dari grup Kidulan. Semacam itu dan seterusnya. Memang kerjasama antara makhluk halus dan manusia itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Kita tahu siapa yang mampu memindah istana Raja Bilqis pada waktu itu.
dari negeri Sabak dipindah dalam waktu sekejap ke Istana Sulaiman. Nah, tapi hal ini karena Nabi Sulaiman itu punya prajurit, punya pasukan dari bangsa jin. Ini perbedaan ya. Dan Sulaiman mampu menaklukkan para jin ini. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Karepe pangeran ngono kuwi wisan, ngoten. Sedulurku, beberapa waktu kemarin saya bersilaturahmi kepada orang-orang sepuh berbicara tentang pesugihan ini. Mereka juga menyatakan ya ada kerjasama dengan itu ada. Dan tebusannya, ada yang bilang tebusannya ini berbagai macam ya. Ada yang tiap malam Jumat ini bersetubuh, ada yang tiap ini bersetubuh, ada yang setiap ini harus begini, dan bahkan ada yang sampai tega mengorbankan nyawa dari keluarganya. Ini sangat bagi saya, wah kok ngono ya? Saya bilang gitu. Kalau punya pesugihan tuyul katanya tuyulnya minta susu kepada ibu. Mbok kepada mbok atau yang dicarikan pesugihan itu. Tidak hanya itu. Saya diceritakan teman-teman waktu saya di Bancak, di Gunung Bancak, Magetan. Salah satu lokasi di Gunung Bancak itu ada lokasi Pangiwan atau lokasi tempat pencari pesugihan. Di situ dipenuhi oleh pagar dari manusia, membentengi itu. Pagar yang terdiri dari manusia, secara batin, secara gaib seperti itu yang terjadi. Dan para pekerja kayak nyambut gawe wabot soro digiyepui ngono. Itu katanya manusia yang mencari pesugihan di lokasi tersebut. Miris sekali bagi saya ini. Miris sekali, sedulur. Alangkah kita tidak sempurnanya kalau kita minta bantuan kepada makhluk yang sempurna. Cerita lagi, ada pesugihan lagi yang seketika jasadnya itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, rohnya ini belum sampai, sudah dibawa dulu ke tempat ratu pesugihan itu. Di sana diperkerjakan bagaikan budak. Kita belum sampai pada yang maha cinta, kita sudah diseret-seret ke situ. Terus piye awake dhewe lak ngono. Sedulurku yang berbahagia, satu ungkapan. Lumarap ingsun prapta mulya. Tanpa srana garbaning janji. Jadi kita menuju nanti pada hari kembali. Lumarap ingsun prapta mulya. Saya menuju kepadamu, wahai Gusti. Karena janjimu, yakni janji cinta, dan kita akan bercinta di sana. Gitu loh, ya. Ini ya ngono lah, intine ngono. Jadi tanpa srana, jadi garbaning janji, lumarap ingsun prapta mulya. Tanpa srana garbaning janji, kita membuka janji ini tanpa sarana apapun selain gemuruhnya cinta. Yang maha cinta menghendaki kita untuk datang kepadanya, sowan marak dengan penuh rasa cinta kepadanya, dengan rasa rela. Ora kabotan donyane, ora kabotan sembarange. Ini yang akan terjadi. Sehingga kita adalah layaknya ketika nyawang keplasing maruta yang mulya cahyaning sukma, yang kita lihat adalah keindahan cahaya dari sukma kita menujunya. Sedulurku, ringkapan ana rina ana apa, ana awan ana pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.